Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul penghargaan diri yang benar. Banyak orang yang masih terikat dalam penghargaan diri yang tidak proporsional. Setiap kita memang harus menghargai diri sendiri, saudara, ya. Orang yang tidak menghargai diri sendiri dengan benar berarti ia tidak akan bisa menghargai orang lain. Masalahnya adalah bagaimana seseorang bisa menghargai diri sendiri secara proporsional atau secara benar. Yang pertama, harus menyadari bahwa dirinya adalah makhluk kekal yang diciptakan Allah dan berharga di mata Allah. Jadi harus disadari bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Karena kita adalah makhluk kekal yang diciptakan menurut gambar Allah dan diharapkan bisa serupa dengan Allah. Artinya memiliki kemampuan bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, ya. Dan atas setiap kita, saudaraku, Allah memuat rancangan yang luar biasa. Nah, dengan kesadaran ini maka kita dapat menghargai diri kita secara benar atau secara proporsional. Dan berangkat dari kesadaran diri yang benar, maka kita akan dapat menghargai orang lain secara benar pula. Jadi penghargaan kita kepada orang lain didasarkan pada kenyataan bahwa makhluk manusia adalah bereksistensi kekal. Dan hal ini merupakan hal yang sangat dahsyat. Yang kedua, makhluk manusia diciptakan segambar dengan Allah dan diberi kemampuan untuk bisa serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah artinya sesuai dengan rancangan semula, di mana manusia dapat selalu bertindak, selalu sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, sejatinya setiap manusia memuat atau memikul rancangan Allah yang harus digenapi. Kalau kita menghargai diri kita secara benar, maka pertama kita menghargai diri kita sebagai makhluk kekal, sehingga kita pasti berjuang untuk tidak masuk ke dalam kebinasaan atau ke dalam api kekal yang sama dengan terpisah dari Allah, ya saudara. Yang kedua, kita akan berusaha untuk dapat serupa dengan Yesus, sebab Yesus adalah model manusia yang dikehendaki oleh Allah. Ketiga, berusaha untuk mengerti rencana Allah dalam hidup kita masing-masing, ya, guna kita penuhi. Inilah cara penghargaan diri yang benar, saudara. Penghargaan diri seperti ini juga kita berikan untuk orang lain, yaitu bagaimana kita mengupayakan mereka agar tidak binasa, dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, dan mereka dapat menyadari rancangan yang Bapa berikan kepada masing-masing individu untuk dipenuhi. Nah, berangkat dari hal ini maka kita baru bisa memiliki kerendahan hati yang tepat, ya, kerendahan hati yang benar. Kalau tidak, maka sikap dan perilaku kita akan bertendensi untuk mencari penghargaan diri yang tidak benar atau tidak proporsional. Saudaraku, dan ternyata telah menjadi irama hidup manusia pada umumnya, yaitu bagaimana diri mereka dianggap penting, dinilai lebih dari orang lain, dihargai sebagai patut mendapatkan kehormatan, pujian, sanjungan, sampai pada tingkat gila hormat. Dan orang-orang seperti ini pasti tidak memahami siapa dan bagaimana manusia itu serta tanggung jawabnya. Sejak muda, kita harus sudah memiliki kesadaran ini, saudara. Ya, kesadaran mengenai bagaimana tujuan hidup manusia ini sedini mungkin. Dan jika kita menjalani hidup dengan kesadaran ini, maka proses keselamatan dapat berlangsung dengan benar di dalam hidup kita, sehingga kita juga bisa memperlakukan orang lain secara benar dan bisa melayani sesama kita dengan benar pula. Kalau tidak, maka segala sesuatu yang
kita lakukan pasti masih berpusat pada diri sendiri, egosentris, manusia sentris, bukan teosentris, bukan Allah sentris, saudaraku. Ya. Kita melihat kenyataan dalam lingkungan gereja tanpa perlu melihat yang ada di luar gereja, bahwa tidak sedikit orang menjadi pendeta karena penghargaan diri. Tidak sedikit orang bersekolah di sekolah tinggi teologi untuk menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan hanya karena penghargaan tersebut. Dan manusia cakap untuk mendapatkan penghargaan atau nilai diri dari sesamanya dalam berbagai perilakunya, saudara. Misalnya dalam hal berpakaian, mengapa seorang memakai pakaian ini, model ini, warna itu, bukan karena kepantasan, melainkan karena nilai diri. Sederhananya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pada umumnya ya, orang mau dianggap sebagai orang yang penting atau paling tidak sejajar dengan orang lain, saudara. Paling tidak sejajar dengan orang lain. Tidak sedikit orang mencoba menunjukkan kebolehannya, keunggulannya demi nilai diri ini. Dan itu dilakukan dari cara berbicara, bersikap, dan berpenampilan. Dulu ketika kita baru menjadi sarjana, kita tidak ingin sama dengan orang lain, kita ingin memiliki gelar magister. Setelah memiliki gelar magister, ketika ada suatu pertemuan, kita dapati para pembicara, keynote speaker yang lain bergelar doktor, membuat kita merasa direndahkan, merasa kurang bernilai. Maka kita antusias kuliah untuk meraih gelar doktor. Tentu dengan alasan demi kompetensi pendidikan dan tugas-tugas. Tapi sebenarnya kalau jujur, karena kita mau memiliki nilai diri yang lebih baik di mata orang. Dan orang-orang cerdas biasanya juga cerdas dalam bertindak untuk mendapatkan penghargaan diri. Ya, dalam mengambil keputusan dan pilihan-pilihan tidak sedikit didasarkan oleh keinginan untuk dihargai. Ya. Inilah penyakit dalam jiwa manusia yang telah jatuh dalam dosa. Setiap kita harus menyadari virus ini. Ini seperti Lucifer atau Hillel bin Sakhar dalam kitab Yeskiel dan Yesaya, yang mau menyamai Allah dan memiliki kedudukan yang setara dengan Allah, atau ingin memiliki kedaulatan seperti Allah, padahal seharusnya sebagai makhluk ciptaan harus tunduk. Nah, rupanya spirit seperti ini telah terpapar dalam hidup banyak orang, dan banyak orang tidak sadari virus ini yang membahayakan, mengerikan, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api kekal, ya saudaraku. Oleh sebab itu mari kita memeriksa diri kita dengan benar, dengan jujur. Jika masih ada dosa seperti ini, kita bertobat dan kita berubah. Tuhan memberkati.